Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akad salam dan akad istisna. Pertama saya akan menjelaskan tentang akad salam. Salam menurut bahasa adalah al-ita dan al-sauba dil al-khayat, yang bermakna dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Salam adalah memberikan atau at-taslif. Akad salam adalah jual beli dengan sistem pesanan pembayaran di muka, sementara barang diserahkan di waktu kemudian. Contoh sederhananya yaitu adanya dua pihak yang akan bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli. Sebut saja penjual sebagai si A dan pembeli sebagai si B. Nah, di sini si B akan membeli sebuah produk berupa traktor. Karena traktor tersebut tidak bisa disediakan secara langsung pada saat itu, maka si B melakukan akad salam kepada si A. Si B menjelaskan secara spesifik traktor yang ia inginkan. Setelah sepakat, traktor tersebut dibuat pada waktu yang telah ditentukan untuk diselesaikan, maka traktor tersebut dikirim kepada si B. Adapun beberapa rukun akad yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pembeli atau rob as-salam. Kedua, penjual atau al-muslam alaih. Yang ketiga, barang atau al-muslam fi. Yang keempat, harga atau modal kerja atau ra'sul mal. Yang kelima, akad atau ijab dan qabul. Adapun syarat akad salam, yang pertama, jenis objek salam harus jelas, sifat objek salam harus jelas, kadar atau ukuran objek salam harus jelas, jangka waktu pemesanan objek salam harus jelas, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak. Adapun landasan hukum akad salam, bila dirujuk pada Al-Quran dan Sunnah, akad salam merujuk pada salah satu surah dalam Al-Quran, yakni surah Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan utang piutang yang diberi tempo hingga suatu masa tertentu, maka hendaklah kamu menulis utang dan masa bayarnya itu. Kemudian dirujuk pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah dan mendapati penduduknya menggunakan akad salaf atau salam pada buah-buahan untuk 1, 2, sampai 3 tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang melakukan transaksi salaf atau pemesanan di depan, hendaknya menyatakan spesifik dalam volume jelas, takaran yang jelas, dan waktu yang jelas. Nah, kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang akad istisna. Istisna berarti meminta atau memohon dibuatkan. Secara terminologi, istisna berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. Dasar hukum istisna dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 274, yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari segi hadis Nabi, itu hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perdamaian itu diperbolehkan sesama muslim dengan baik, tetapi tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan prinsipnya, orang Islam itu sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Adapun rukun istisna, yang pertama, muslam atau pembeli, muslam ilaih atau penjual, muslam fi barang yang dijual belikan, modal atau uang, sighat atau ijab dan qabul. Adapun syarat akad istisna, yaitu barang yang menjadi objek istisna harus jelas, baik jenis, macam, kadar, dan sifatnya.
Spesifikasi seperti bahan, jenis, model, ukuran, bentuk, sifat, atau kualitasnya harus jelas. Barang yang dipesan merupakan barang yang bisa digunakan seperti pakaian, perabot rumah tangga, furniture, dan lain-lain. Tidak boleh menetap dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila ditentukan maka dikategorikan itu adalah akad salam. Baiklah, adapun perbedaan akad istisna dan akad salam, yaitu meskipun terlihat sama, namun akad istisna dan akad salam memiliki perbedaan. Yang pertama dari segi istilah yang digunakan untuk penamaan objek. Bila akad salam disebut muslam fi, sedangkan akad istisna disebut masnun. Dilihat dari sisi harga, akad salam dibayar langsung saat terjadi kontrak. Jadi ketika kamu hendak memesan suatu barang, kita harus membayar langsung harga barang yang telah kita pesan di awal ketika akad terjadi. Sedangkan akad istisna, pembayaran bisa lebih fleksibel. Kita bisa membayar pas di awal kontrak, bisa dengan cara diangsur, atau bisa dengan cara di kemudian hari. Nah, itulah perbedaan antara akad istisna dengan akad salam. Pada sisi sifat kontrak, akad salam memiliki sifat mengikat secara asli atau tabi'i, sedangkan akad istisna memiliki sifat mengikat secara ikutan atau tabai. Maksudnya pada akad salam mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan istisna menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab. Demikianlah penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.